Kali ini kita bakal kenalan lebih dalam sama salah satu sahabat Nabi Muhammad yang kisahnya, wah, luar biasa. Namanya Abu Thalhah Al-Ansari. Beliau ini dikenal sebagai kesatria sejati, dan dari hidupnya kita bisa belajar banyak banget soal iman, cinta, dan pengorbanan. Kita mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin bikin Anda mikir, apa sih harga termahal untuk sebuah cinta? Nah, kisah Abu Thalhah ini ngasih jawaban yang mungkin nggak pernah kita duga. Dan ceritanya dimulai bukan di medan perang, tapi dari sebuah lamaran pernikahan. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari kisahnya. Sebuah momen yang bener-bener nentuin jalan hidupnya. Jadi, Abu Thalhah ini bukan orang sembarangan. Dia seorang pemimpin yang kaya raya, gagah, dan punya kuasa di Madinah. Suatu hari, dia melamar seorang janda terhormat bernama Ummu Sulaim. Tapi lamarannya ditolak. Dan alasan penolakan Ummu Sulaim inilah yang bikin kisahnya jadi legendaris. Dia nggak minta emas, nggak minta harta. Dia melihat sesuatu yang jauh lebih berharga. Dia bilang, orang hebat sepertimu itu nggak pantas ditolak. Tapi aku ini seorang muslim. Kalau kamu mau masuk Islam, ya itulah yang akan jadi maharku. Dan coba tebak, Abu Thalhah menerima syarat itu. Dia langsung berangkat ke Mekah, nemuin Rasulullah, dan mengucapkan syahadat. Jadi, mahar pernikahannya itu bukan materi, tapi keimanannya sendiri. Ini jadi titik baliknya. Bahkan, para sahabat lain bilang, mereka nggak pernah dengar mahar yang lebih mulia dari maharnya Ummu Sulaim. Nah, imannya yang baru ini benar-benar menempa Abu Thalhah jadi seorang pejuang yang nggak kenal takut. Yuk kita lihat gimana keberaniannya jadi buah bibir, dan bahkan legenda. Pujian untuknya itu datang langsung dari lisan Nabi Muhammad. Beliau pernah bersabda, suara Abu Thalhah di dalam pasukan itu lebih baik daripada 1000 orang. Coba bayangin deh, suaranya aja, suaranya doang, itu nilainya setara dengan 1000 prajurit. Ini nunjukin betapa besar pengaruh dan wibawanya di medan perang. Keberaniannya ini paling kelihatan pas perang Uhud. Waktu itu kondisi kaum muslim lagi terdesak banget. Tapi dia berdiri paling depan. Dia jadi perisai hidup buat ngelindungi Nabi dari hujanan panah musuh. Dia terus memanah dengan akurat, dan saking kuatnya tarikan panahnya, dia sampai matahin 2 atau 3 busur. Dia bahkan bilang, biar leherku yang jadi pelindung lehermu ya Rasulullah. Pengorbanannya ini bukan cuma omongan. Setelah perang selesai, pas badannya diperiksa, ditemukan lebih dari 70 luka. Ada sabetan pedang, tusukan tombak, dan anak panah. Semuanya dia terima demi membela nabinya. Tapi seorang kesatria sejati itu hebatnya bukan cuma di medan perang kan, hatinya juga harus mulia di masa damai. Nah, sekarang kita lihat sisi kedermawanan Abu Thalhah yang juga luar biasa. Suatu hari, turunlah sebuah ayat Al-Quran yang benar-benar menyentuh hati. Intinya, kebajikan yang sempurna itu baru bisa kita capai kalau kita berani menyedekahkan apa yang paling kita cintai. Ayat ini langsung nancap di hati Abu Thalhah dan menginspirasi salah satu aksi amal paling terkenal dalam sejarah Islam. Begitu dengar ayat itu, Abu Thalhah nggak pakai mikir panjang. Dia punya satu harta yang paling dia sayang, yaitu kebun kurma yang subur dan indah banget namanya Bayruha. Tanpa ragu, dia langsung datengin Nabi dan bilang, kebun ini aku sedekahkan di jalan Allah. Dia rela menukar apa yang paling dia cintai di dunia demi sesuatu yang lebih abadi. Oke, dari medan perang dan kedermawanan, sekarang kita masuk ke kisah yang mungkin paling personal dan paling menyentuh dari hidupnya. Sebuah ujian iman yang sangat mendalam buat dia dan istrinya, Ummu Sulaim. Jadi ceritanya gini, suatu sore putra mereka yang masih kecil jatuh sakit parah. Abu Thalhah hatinya pasti cemas ya, lalu pergi ke masjid. Nah, pas dia lagi nggak di rumah, putranya itu meninggal dunia. Tapi apa yang dilakukan Ummu Sulaim setelah itu nunjukin ketabahan yang luar biasa. Dia minta semua orang di rumah buat tenang. Dan jangan kasih tahu Abu Thalhah dulu. Dia justru menenangkan suasana. Dia berdandan, masak makan malam yang enak, dan menyambut suaminya pulang. Dia melayani suaminya dengan baik, sampai Abu Thalhah kenyang dan tenang, baru setelah itu dia siap-siap buat ngasih kabar duka itu. Caranya ngasih tahu itu bijaksana banget. Dia nanya ke suaminya, kalau ada orang yang minjemin kita sesuatu, terus dia minta balik, apa kita harus kembaliin? Abu Thalhah jawab, ya tentu saja. Terus, dengan lembut Ummu Sulaim bilang, Allah telah mengambil kembali apa yang dia pinjamkan pada kita. Dia membingkai kehilangan itu bukan sebagai tragedi, tapi sebagai pengembalian sebuah titipan yang berharga.
Rasulullah yang mendengar cerita ini benar-benar terharu dengan kesabaran mereka berdua. Saking terharunya, beliau mendoakan keberkahan untuk mereka. Dan doa itu terkabul. Mereka kemudian dikaruniai seorang putra lagi, namanya Abdullah. Yang luar biasa, Abdullah ini nanti punya 9 anak laki-laki dan semuanya jadi penghafal Al-Quran. Semua kisah tadi, kalau digabungin, membentuk sebuah warisan yang abadi. Yuk kita rangkum, gimana semua kebajikan ini mendefinisikan kehidupan sang kesatria sampai akhir hayatnya. Hidup Abu Tolha itu benar-benar jadi cerminan dari prinsip-prinsip ini. Mulai dari keimanannya yang dimulai dengan mahar paling mulia, keberaniannya yang jadi legenda, kedermawanannya yang tanpa batas, sampai kesabarannya yang menghasilkan berkah. Semuanya jadi bukti pengabdiannya seumur hidup. Dan semangatnya itu loh, nggak pernah luntur. Bahkan sampai di usia senja, dia tetap semangat berangkat jihad di lautan. Beliau wafat di tengah laut dan ada keajaiban yang menyertainya. Jasadnya baru bisa dimakamkan 7 hari kemudian saat kapal mereka menemukan daratan. Dan selama 7 hari itu, jasadnya tetap utuh, seolah-olah baru aja meninggal. Nah, dari semua kisah Abu Tolha tadi, ada satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Pilihan-pilihan seperti apa sih yang bisa membuat hidup kita ini jadi bermakna? Apakah tentang sebanyak apa yang kita kumpulkan? Atau justru tentang seberapa banyak yang rela kita korbankan untuk sesuatu yang jauh lebih besar?